Ibu dan saudara-saudara jemaat GKJ Marguyudan yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari ini. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur oleh karena cinta kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kiranya kasih setiamu senantiasa menyertai kami di hari-hari kami yang penuh dengan kesulitan, keluh kesah, dan juga hilang harapan. Terkhusus ketika saat ini kami berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, tapi kami percaya bahwa pengalaman hidup kami mendapati bahwa kasih setiamu setia. Oleh karena itu, biarlah firman yang akan kami renungkan bersama pada hari ini kiranya akan senantiasa mengingatkan kami akan kasih setiamu itu, dan hanya kepadamu lah kami berharap memperoleh kekuatan baru dan dapat melakukan apa yang harus kami lakukan dengan hikmat dan kebijaksanaan daripadamu saja. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat GKJ Marguyudan yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk merenungkan sejenak firman Tuhan yang terambil dari salah satu kitab Perjanjian Lama, kitab Habakuk, khususnya pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Demikian kesaksian kitab Habakuk yang akan kita renungkan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman hidup kita membuktikan bahwa kita senantiasa berhadapan dengan pilihan-pilihan. Seperti saat ini kita sedang menjalani PPKM darurat, meskipun ada aturan tegas dari pemerintah, tapi juga ada beberapa saudara-saudari kita yang sengaja memilih untuk tidak menaatinya. Ada beberapa saudara-saudari kita yang memilih untuk kemudian lebih mengedepankan keinginan dan egonya tanpa memikirkan keselamatan dirinya dan juga keselamatan sesamanya. Hidup adalah pilihan, itu adalah hak kita. Seperti yang sedang viral di berita-berita online terkait dengan Gubernur Ganjar yang berdebat dengan seorang mahasiswa terkait dengan masker. Mahasiswa itu sedang menjalani isolasi mandiri di sebuah rumah sakit, tetapi ketika ditegur Ganjar tidak bermasker, dia mengatakan dengan tegas bahwa ya itu hak saya untuk memakai atau tidak. Memang hidup adalah pilihan, kita berhak untuk memilih. Tapi ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa pilihan kita itu berdampak bagi diri kita dan juga bagi sesama kita. Saya rasa itu yang menjadi pelajaran dari berita viral ini. Demikian juga Habakuk yang kita baca bersama. Habakuk juga berhadapan dengan pilihan dan dia punya hak untuk memilih. Dalam kehidupannya atau dalam situasi yang disaksikan oleh kitab Habakuk ini, umat Allah sedang berada di dalam sebuah situasi yang tidak mudah. Ada ketidaksetiaan yang dilakukan oleh umat Allah yang punya konsekuensi bahwa dia kemudian mendapatkan hukuman dengan berada di dalam situasi sulit, berhadapan dengan bangsa lain yang akan menjajah dia. Tapi di sisi lain, Habakuk juga kemudian punya tugas atau pesan yang diberikan Allah kepada umat untuk di tengah-tengah situasi itu tetap setia kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-17 dari bacaan kita, Habakuk dengan tepat menggambarkan bagaimana situasi real yang dihadapi oleh Habakuk dan umat Allah. Digambarkan dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan, karena di sana pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
lalu kemudian hasil dan semua mengecewakan, semua dalam situasi yang tidak mudah. Nah, tetapi itu tentu Habakuk punya pilihan untuk kemudian dengan situasi seperti itu, ya wajar kalau saya kemudian putus asa, saya kemudian marah, saya kemudian hilang harapan. Tetapi ternyata situasi yang tidak menguntungkan, yang tidak menyenangkan sama sekali itu di ayat yang ke-17 membuat Habakuk tidak membuat Habakuk untuk memilih sesuatu yang wajar terjadi atau wajar dipilih dalam situasi itu. Ayat 18 justru Habakuk memilih hal yang berbeda. Dia mengatakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Aku, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Saya rasa itu pilihan yang dilakukan dengan sadar, penuh dengan pertimbangan-pertimbangan, dan juga penuh dengan kebijaksanaan. Situasi tidak mudah dihadapi oleh Habakuk, situasi sulit, situasi sangat-sangat menantang dia untuk kemudian bisa putus asa atau kecewa. Tapi Habakuk tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, bersorak-sorai di dalam Tuhan karena dia percaya Allah adalah kekuatanku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya rasa di dalam pilihan-pilihan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita punya hak untuk memilih. Berhenti atau lanjut, marah atau kemudian memaafkan, kecewa atau kemudian mengampuni, sedih atau tetap bersuka cita. Semua adalah pilihan-pilihan bebas yang diberikan Allah kepada kita. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Tetapi belajar dari Habakuk, pilihan-pilihan yang kita pilih itu jangan didikte oleh situasi yang sedang kita hadapi. Pilihan-pilihan yang kita pilih setidaknya tetap harus berdasarkan kepada keyakinan, iman, pengharapan, dan juga relasi kita yang dekat kepada Tuhan, sehingga kita berani memilih jalan yang tidak mudah, jalan yang tidak wajar. Ketika situasi menuntut A, kita justru dapat memilih yang B, yang justru itu berdasarkan pada kebijaksanaan dan tuntunan Allah. Oleh karena itu, seperti Habakuk di dalam situasi yang tidak mudah, dia tetap memilih, aku tetap bergembira di dalam Allah, meskipun panenku gagal, situasiku sulit. Aku tetap bersuka cita bersama dengan Allah, karena dia adalah sumber kekuatanku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya mengakhiri dengan mengatakan bahwa di tengah PPKM ini kita dibombardir dengan berita-berita terkait dengan COVID-19 yang tentu kalau kita hadapi, tentu kita wajar kalau kemudian merasa cemas karena bombardir berita terkait dengan kasus yang meningkat, oksigen yang menipis, bahkan kemudian ada berita-berita lain yang sangat mengkhawatirkan dan mencemaskan. Saat ini kita memilih, apakah kita tetap akan didikte dengan berita-berita seperti itu, atau kita tetap kemudian menjaga imunitas kita dengan tetap menjaga hati kita memiliki pengharapan di dalam Allah, bahwa kita menjaga untuk tetap memiliki optimisme dan juga kekuatan yang berasal dari Allah. Habakuk mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Itu artinya apa? Ketika kita memilih itu, maka sebenarnya kita dengan sadar kemudian mengatakan bahwa oke, sekarang kita sedang berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Situasi itu tidak akan membuat saya kemudian menjadi panik dan juga cemas yang berlebihan, tapi juga tidak akan membuat saya menjadi tidak peduli, abai, dan juga overconfident sehingga saya masuk dalam golongan kebutuhan massal, hard stupidity. Tapi saya tetap akan bijaksana, tetap akan menjaga hati saya tetap tenang, sehingga kemudian saya tetap memiliki pengharapan, sukacita, dan gembira bersama dengan Tuhan, meskipun saya juga tetap waspada dan hati-hati untuk menjaga diri dan juga menjaga keselamatan yang lain. Pilihan ada di kita,
Habakuk sudah menunjukkan di dalam Allah kita tetap bisa bersukacita dan mendapatkan kekuatan meskipun kita tetap waspada dan bijaksana untuk sesama. Dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesaksian dari Habakuk yang mengingatkan kami bahwa memilih Engkau akan membuat kami mendapatkan kekuatan baru, sukacita, dan juga semakin bijaksana. Untuk kami untuk tetap bijaksana di dalam menyikapi segala situasi yang terjadi, sehingga ketika kami harus memilih, kami memilih secara tepat oleh karena pertolongan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan selamat beraktivitas.